Mang, ini ada berita luar biasa ini, Mang. Berita luar biasa apa, Bang Iwan? Nih, Mamang lihat aja sendiri videonya ya. Anak. Gila, ini bukan lobby biasa. Demi warga Jawa Barat bisa kerja, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan jurus lobby tingkat dewa. Investor Cina yang betah di Vietnam mulai goyah. Pajak pun rela dibebasin, asal rakyat sejahtera. Bisa nggak perusahaan raksasa induknya yang dari Vietnam pindah ke Jawa Barat? Oh, memang ada peluang. Nanti beliau juga akan melihat kita akan beli tanah yang lebih luas lagi, kita bisa. Jadi dalam pikiran saya lebih baik ambil basis perusahaan tidak bayar pajak yang penting orang kerja. Karena dengan orang bekerja beban negara turun. Dia tidak usah subsidi kesehatan karena sudah pajak pelayanan kesehatannya sudah dibayar oleh perusahaan. Kita tidak usah kasih BLT karena sudah punya penghasilan. Setelah itu dia ada multiplier efek ekonomi, ada ekonomi yang tumbuh. Negara cari pendapatan dari yang lain aja. Jadi saya lebih mengutamakan kemakmuran rakyat dibanding dengan pendapatan negara. Minggu ke depan bikin MOU antara Ko Cincin dengan Haji Udin. Salaman. Hatur nuhun, hatur nuhun. Oh, itu. Biasa aja. Apa yang biasa aja, ini mah luar biasa tuh, Mang. Pabrik induk raksasanya yang di Vietnam akan dipindah ke Jawa Barat. Ini akan menyerap banyak tenaga kerja di Jawa Barat, ya. Sampai KDM rela membebaskan pajaknya demi masyarakat itu bekerja. Ini luar biasa tuh. Iya, biasa aja. Kata ke disebut biasa aja, nggak ngerti saya mah. Emang Iwan mah kayak baru tahu Bapak Aing aja. Nih, yang namanya Haji Udin melakukan hal yang luar biasa itu udah biasa. Jadi ya biasa aja. Oh begitu maksudnya. Jadi sudah terbiasa melakukan hal yang luar biasa. Ya, iya tuh, kita yang udah tahu sejak lama sebelum beliau jadi gubernur mah, ya kayaknya harusnya biasa aja melihat sesuatu yang luar biasa dari beliau teh. Ya yang ngikutin Bapak Aing dari dulu mah pasti kaget juga sih, Mang. Ya tapi wajar sih kalau orang biasa tidak terbiasa melihat berita yang luar biasa. Soalnya media pun begitu. Emang kenapa media? Ya media pun banyak yang tidak terbiasa melihat berita yang luar biasa. Karena apa? Ya karena terbiasa menayangkan berita yang biasa-biasa aja. Aduh, saya mikirin Mang ngedengar Mama ngomong. Ya, cobalah lihat dulu video ini nih. Saya mengucapkan terima kasih ya pada media yang menulis berita warga korban longsor Cisarua, Bandung Barat menagih janji kepada KDM uang bantuan 10 juta. Saya sampaikan seluruh bantuan itu sudah diberikan kepada 34 kepala keluarga dan kami sudah menyampaikannya pada saat setelah peristiwa itu terjadi di kantor kepala desa. Nah itu Mang Iwan. Oh, itu mah media lagi framing atuh. Ya ampun, suujon aja ya Mang Iwan mah. Hah? Kan Mang Iwan yang ngajarin saya, kalau melihat berita, melihat sesuatu itu harus dari sudut pandang positif. Kita harus positif thinking, kan gitu. Iya, tapi kan berita itu udah jelas-jelas framing, Mang. Bukan framing, dia mah hanya tidak terbiasa, Mang Iwan. Tidak terbiasa. Maksudnya gimana, Mang? Ya mereka tidak terbiasa dengan berita yang luar biasa. Mereka menganggap ini biasa-biasa aja, karena mereka terbiasa memberitakan yang biasa-biasa aja. Aduh, makin migrain, Mang. Ya biasanya kan yang namanya pejabat katanya gitu biasanya ingkar janji, tidak amanah. Makanya begitu Bapak Aing berjanji memberikan 10 juta bantuan uang kerohiman kepada para korban longsor, ya dianggapnya nanti juga diingkari. Makanya langsung dibuat berita itu sama mereka. Kalau bisa ke pejabat biasa. Iya, tanpa dicek dan recheck lagi, ternyata sudah terrealisasi. Kebiasaan menyamaratakan. Aku masa media besar udah kayak si siapa namanya? Siapa? Dodol Permana. Oh, dia. Ya iya, ngelempar berita tanpa ngeliat update-nya. Iya sama. Ya kalau si Dodol Permana mah wajar aja tuh, Mang Iwan, dia mau perorangan gitu ya. Ya barangkali dia ketinggalan berita karena nggak punya kuota gitu. Mau nanya malu gitu. Iya. Ini kan media besar atuh, orangnya banyak. Ada tim redaksi, ada tim editor, ada reporter,
Ada tukang sapu, ada tukang parkir, ada tukang mie ayam. Tapi tukang sapu sama tukang parkir mah bukan bagian dari media, kenapa dibawa-bawa? Yang namanya media besar tuh, masa di kantornya nggak ada tukang sapu, nggak ada tukang parkir, pasti ada lah. Nah, terus itu memang kenapa nyebut tukang mie ayam juga? Nah kalau itu mah siapa tahu ada gitu. Ya, apa urusannya? Ya buat jaga-jaga Mang Iwan. Jaga-jaga apaan sih? Ya kalau misalnya tim editor, tim redaksi, reporter itu tidak melihat beritanya tentang Bapak Aing ngebagiin duit, ya tidak menonton videonya di channel Bapak Aing, ya siapa tahu tukang sapu sama tukang parkirnya lihat, jadi bisa ngasih tahu. Tapi kalau semua mereka itu tidak melihat beritanya atau tidak nonton videonya, ya masih ada tukang mie ayam. Kali-kali tukang mie ayam yang nonton, jadi bisa kasih tahu mereka. Biar nggak salah bikin berita. Nah, kita kembali ke berita yang pertama tadi yang saya tayangkan di awal. Berita yang mana? Berita pengusaha Cina yang mau memindahin pabrik utamanya dari Vietnam ke Jawa Barat itu. Oh itu. Sok, sekarang apa nih pesan-pesan Mamang untuk para pencari kerja di Jawa Barat? Ya pesan-pesan saya mah nih untuk warga Jawa Barat ya, para pencari kerja dan calon tenaga kerja. Dan para pelajar juga tuh yang katanya nanti akan magang di sana, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya, karena kesempatan ini langka, apalagi dengan pengorbanan bahwa Pemprov Jabar tidak akan memungut pajak kepada perusahaan. Demi apa? Demi masyarakatnya kerja tuh. Ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Ya, tapi ada yang lebih penting, Mang Iwan. Ini terakhir nih yang paling penting. Emang apaan tuh, Mang, yang paling penting? Nah, yang penting itu si Suporno sama si Bewok Uban jangan sampai tahu